Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini Senin 28 Juli 2025. Kita belajar dari kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusan MU dengan aku, hai Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepada MU, supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus, supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka, bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus, supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Tema kita, ceritakan dan beritahukan. Dikenal oleh banyak orang tentu menyenangkan. Namun berapa banyak orang yang mengenal kita tidaklah lebih penting daripada sebagai apa kita dikenal oleh orang lain. Banyak yang sudah mengetahui tentang Yesus, maka tidak heran saat ia bersama murid-muridnya mendarat di tanah orang Gerasa, ada juga yang mengenalinya. Hanya saja, kali ini yang mengenalinya bukan manusia, melainkan setan-setan yang merasuki seorang laki-laki. Saat ia melihat Yesus, ia berteriak dan sujud di hadapan Yesus karena ia mengenalinya sebagai Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi. Sekali lagi Yesus melakukan mujizat. Dan yang menyaksikan mujizat itu bukan hanya murid-muridnya, tetapi juga para penjaga babi. Mereka kemudian menceritakan peristiwa itu kepada orang-orang di kota dan desa sekitarnya,
juga memberitahukan bagaimana Yesus menyelamatkan laki-laki itu. Namun mereka meminta Yesus pergi karena mereka mengenalinya bukan sebagai penyelamat, melainkan pembawa malapetaka. Demikian pula, laki-laki yang telah bebas dari setan-setan itu pulang ke rumahnya untuk menceritakan apa yang telah Allah lakukan, dan ia memberitahu keluarganya tentang Yesus. Saat itu ia rindu untuk menyertai Yesus. Hal itu karena ia mengenali Yesus sebagai juru selamat. Melalui peristiwa ini, di satu sisi Yesus menunjukkan kuasanya sebagai anak Allah yang maha tinggi. Di sisi lain, ia juga mengajarkan tugas pemberitaan Injil. Ia tidak hanya memanggil kita untuk menjadi murid yang mendengarkannya, tetapi juga yang menjalankan amanat agung, yakni mengajar segala sesuatu yang ia perintahkan kepada kita. Saat kita sudah mengalami kasih Allah yang memulihkan kita, haruslah kita menceritakan dan memberitahukan kepada semua orang, baik itu keluarga, kenalan, sahabat, rekan kerja, atasan, maupun orang yang belum kita kenal. Perkenalkanlah Kristus kepada banyak orang dan banyak tempat. Ceritakan tentang Kristus dan beritahukanlah perbuatan kasih-Nya melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Seperti seorang lelaki di Gerasa yang sudah Tuhan pulihkan dari kuasa kegelapan, tolonglah kami untuk mampu menceritakan kepada orang-orang di sekitar kami tentang kasih Allah dalam hidup kami. Kami mampu bersaksi dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami siap melaksanakan tugas kami hari ini. Mohon berkat Tuhan agar kami mampu bekerja dengan baik. Kami mau serahkan setiap masalah dalam kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu yang mampu menyelesaikannya. Bapa di surga, kami sambut hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.